Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjelaskan yaitu bab zakat pertanian dan perkebunan. Yaitu zakat pertanian dan zakat perkebunan ada dua macam hasil pertanian, yaitu makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma, anggur dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu bukan makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain sebagainya. Adapun zakat pertanian makanan pokok adalah seperti beras dan gandum adalah sebagai berikut zakatnya, yaitu untuk mencapai nisabnya atau batas ambang minimalnya yaitu 5 wasak yang setara dengan 652,8 kg atau 650 kg gabah kering atau 520 kg beras waktu mengeluarkan zakat setelah panen. Jumlah zakat harus dikeluarkan yaitu 1/10 atau 10%-nya apabila pertanian tersebut disiram air hujan atau mata air atau airnya dari sungai. Pembagian berikutnya yaitu 1/20-nya atau 5% apabila pemeliharaannya menelan biaya pengairan seperti pakai pompa diesel dan lain sebagainya. Adapun cara menghitung zakatnya adalah pertama, biaya pupuk, insektisida dan biaya lain selain pengairan diambilkan dari hasil panen. Apabila hasil bersih mencapai 653 kg gabah kering atau setara 520 kg beras, maka berarti sudah wajib zakat. Yang kedua yaitu zakatnya hasil bersih panen dikali 5%. Apabila pengairan memakan biaya, maka hasil bersih panen kali 10%. Apabila pengairan tidak memakan biaya seperti dengan air hujan, sungai dan lain-lain. Yang kedua yaitu zakat pertanian bukan makanan pokok. Zakat hasil pertanian yang bukan makanan pokok adalah sebagai berikut. Nisabnya yaitu disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah atau negeri tersebut. Dalam konteks Indonesia itu berarti beras. Jadi nisabnya adalah sama dengan seharga 653 kg gabah kering atau 520 kg beras. Adapun cara menghitungnya adalah menghitung zakat pertama, biaya pupuk, insektisida, pekerja dan biaya lain selain pengairan bisa diambilkan dari hasil panen. Apabila hasil bersih mencapai senilai 653 kg gabah kering atau 520 kg beras, maka berarti sudah wajib zakat. Yang kedua yaitu jumlah zakatnya adalah hasil bersih panen kali 5%. Apabila pengairan memakan biaya, hasil bersih panen kali 10% apabila pengairan tidak memakan biaya seperti dengan air hujan, sungai dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perbedaan ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati. Di sini terdapat perbedaan ulama tentang apa saja dari hasil pertanian dan perkebunan yang wajib dizakati. Yang secara singkat dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu gandum atau bahasa Arabnya hintoh. Gandum jenis lain contohnya syair atau kurma, anggur dan jagung. Selainnya tidak wajib zakat. Ini menurut pendapat Musa bin Talhah
Hasan, Ibnu Sirin, dan ulama terdahulu atau ulama salaf atau ulama mutaqaddimin yang lain. Bahan pokok makanan dapat disimpan dan dikeringkan seperti gandum, jagung, beras, dan sejenisnya. Selain itu tidak wajib untuk dizakati. Ini adalah menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Seluruh hasil pertanian dan perkebunan yang dapat ditimbang atau ditakar terus tahan lama dan dapat dikeringkan, baik berupa bahan makanan pokok seperti gandum, beras, jagung, dan sebagainya, maupun berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang polong, dan sebagainya, atau berupa bumbu-bumbuan seperti jintan putih atau biji-bijian seperti biji kol dan sebagainya. Adapun sayur mayur tidak wajib dizakati karena tidak dapat ditimbang atau ditakar dan bukan biji-bijian, atau ini menurut pendapat mazhab Imam Hambali. Semua hasil pertanian atau perkebunan wajib dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% apabila dikerjakan dengan tujuan untuk keperluan produksi, baik itu makanan pokok, biji-bijian, sayur-sayuran yang sengaja ditanam. Ini menurut pendapat mazhab Imam Hanafi. Catatan penting yaitu seandainya hasil pertanian Anda termasuk jenis yang tidak wajib zakat menurut sebagian pendapat di atas, dan Anda mengikuti pendapat itu, Anda tetap berkewajiban zakat dari jalur lain, yaitu zakat emas, perak yang senilai 85 kilo, yang senilai dengan nama 85 gram emas, dan waktu pembayaran apabila sudah mencapai 1 tahun atau haul. Adapun status zakat hasil pertanian dari tanah sewa, yaitu menurut jumhur atau mayoritas ulama fikih, penyewa adalah pihak yang berkewajiban membayar zakat dari hasil pertanian, bukan yang punya tanah, walaupun ada pendapat dalam mazhab Hanafi yang menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa pemilik tanah yang harus bayar zakat. Zakat hasil pertanian bagi hasil atau syirkah atau kongsi atau joint venture. Apabila hasil pertanian berasal dari usaha lebih dari 1 orang, contohnya 2 orang atau lebih, yang dikenal dengan usaha kongsi atau akad syirkah atau joint venture, maka pelaku usaha tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali setelah hasil bersih penghasilan telah mencapai nisab atau ambang minimal wajib zakat untuk masing-masing mustarik atau pelaku bagi hasil. Di sini akan saya contohkan hasil bersih panen di sawah yang berasal dari akad kongsi atau kerjasama antara A dan B adalah 1.306 kg. Setelah dibagi 2, maka masing-masing memperoleh 653 kg, berarti sudah mencapai 1 nisab. Maka keduanya harus mengeluarkan zakat. Kalau umpama hasil total panen senilai 1.000 kg beras, setelah dibagi 2 ternyata masing-masing mendapatkan 500 kg beras, maka tidak wajib zakat karena tidak mencapai 1 nisab atau batas ambang minimal. Baiklah saudara-saudaraku, itulah penjelasan tentang zakat pertanian dan zakat perkebunan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.